Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United akan menjamu juara bertahan Manchester City pada pekan ke-10 Premier League 2023-2024. Derby Manchester antara MU versus City di Old Trafford ini akan kick off Minggu 29 Oktober 2023 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Pekan lalu, dua rival sekota ini sama-sama meraih kemenangan dengan skor 2-1. MU mengalahkan tuan rumah Sheffield United, sedangkan Man City menjinakkan Brighton di Etihad Stadium. Di Liga Champions tengah pekan kemarin, MU menang tipis 1-0 menjamu FC Copenhagen. Sama seperti MU, Man City juga menang di kompetisi yang sama. Man City menang 3-1 di kandang Young Boys. Facundo Pellistri pernah menyebut Manchester hanya ada supporter Man United. Facundo Pellistri sebelumnya telah melakukan serangan brutal terhadap Man City. Dengan pemain Uruguay itu menyatakan dengan tegas bahwa Manchester berwarna merah dan pendukung City lebih sedikit di kota tersebut. Pemain sayap itu juga berbicara tentang berkeliling kota dan hanya melihat jersey merah di mana-mana. Pep Guardiola pun menanggapi saran tersebut dengan acuh tak acuh. Berbicara kepada stasiun radio Uruguay Carpe Deportiva, Pellistri menyatakan, Manchester adalah segalanya tentang United. Anda tidak melihat seragam atau bendera City. Kadang-kadang dengan pacar saya kami keluar dan berkata, ayo coba, kita coba mencarinya. Dan kami tidak melihatnya. Guardiola menjawab dengan sikap jenakanya yang biasa kepada Manchester Evening News. Saya akan berbicara dengan departemen dan menanyakan apa yang terjadi. Tidak apa-apa. Jika pria ini dan pacarnya mempercayai hal itu, tidak apa-apa. Legenda Manchester United Paul Scholes memberikan saran terkait situasi Rasmus Højlund. Ia percaya sang striker bakal jadi mesin gol yang mematikan andai winger-winger MU tidak egois. Paul Scholes percaya bahwa Højlund punya talenta yang besar untuk menjadi mesin gol yang bagus untuk Manchester United. Scholes menilai Højlund punya talenta yang sangat besar. Ia bahkan menilai ada kemiripan antara Højlund dengan legenda Premier League Alan Shearer. Menurut Paul Scholes, Højlund tidak bisa mencetak banyak gol jika ia tidak diberikan suplai umpan silang oleh rekan-rekannya. Jadi ia menilai winger-winger MU tidak boleh egois dan lebih sering memberikan umpan kepada sang striker. Daftar peminat Jadon Sancho di musim dingin nanti bertambah panjang. Terbaru klub Saudi Pro League Al Ahly dilaporkan berminat kepada jasa sang winger. Menurut laporan tim Talk, Al Ahly saat ini membutuhkan pemain teruji di lini serang mereka. Al Ahly saat ini berada di papan atas Saudi Pro League. Mereka menempati peringkat 4 dan mereka terpaut 4 poin saja dari Al Hilal di puncak klasemen. Mereka butuh tambahan tenaga agar bisa naik ke puncak klasemen. Itulah mengapa mereka menginginkan Sancho untuk bergabung dengan tim mereka. Laporan tersebut mengklaim bahwa Al Ahly benar-benar serius ingin mendapatkan jasa Sancho. Mereka tahu bahwa sang winger memiliki gaji yang besar di MU. Mereka siap membayar harga yang sama jika Jadon Sancho mau pindah ke Arab Saudi. Selain itu, mereka juga siap membeli langsung sang winger dari MU. Jadi mereka berharap bisa memenangkan perburuan jasa Sancho di musim dingin nanti. Manajer Manchester United Erik ten Hag buka suara terkait situasi timnya jelang derby Manchester.
Ia mengakui Casemiro berpotensi absen di laga tersebut. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, Ten Hag membeberkan kondisi Casemiro jelang pertandingan ini. Ia memastikan bahwa sang gelandang masih diragukan bisa tampil di pertandingan derby Manchester. Erik ten Hag menyebut bahwa sang gelandang punya hasrat yang besar untuk tampil di derby Manchester kali ini. Namun ia tidak mau memaksa sang gelandang untuk bermain jika ia belum benar-benar fit untuk bermain di laga ini. Manajer Manchester United Erik ten Hag mengakui ada satu hal yang perlu dibenahi timnya jelang derby Manchester di akhir pekan ini. Ia menyebut setan merah perlu memperbaiki penyelesaian akhir mereka jika mereka ingin memenangkan laga tersebut. Erik ten Hag mengakui bahwa jika timnya ingin memenangkan laga ini, maka mereka wajib membenahi penyelesaian akhir mereka. Menurut Erik ten Hag, MU punya banyak penyerang yang bertalenta, namun para penyerang MU masih belum terkoneksi satu sama lain sehingga mereka banyak membuang peluang. Erik ten Hag optimistis bahwa masalah ini bakal segera selesai. Ia menyebut bahwa ia yakin para penyerang MU mampu mencari solusi untuk masalah ini. Manajer Manchester City Josep Guardiola mewanti-wanti anak asuhnya untuk tidak meremehkan Manchester United. Ia percaya setan merah bakal jadi lawan yang berat untuk timnya. Pep Guardiola menilai Man City bakal salah besar jika meremehkan setan merah. Pep Guardiola menilai saat ini merupakan saat yang kurang bagus untuk menghadapi Manchester United. Ia menilai kepercayaan diri setan merah mulai pulih usai menang 3 kali beruntun sehingga ia yakin duel ini akan berjalan dengan sengit. Pep Guardiola yakin bahwa start angin-anginan Manchester United sejauh ini tidak bisa dijadikan tolak ukur kemampuan setan merah. Ia tahu betul jika City meremehkan sang tetangga, mereka bisa menderita di Old Trafford nanti. Sebuah saran diberikan oleh Paul Scholes kepada Erik ten Hag jelang derby Manchester di akhir pekan nanti. Ia menilai Christian Eriksen wajib hukumnya dimainkan sejak awal laga ini. Paul Scholes mencontohkan arti penting Christian Eriksen seperti saat United menang 1-0 atas FC Copenhagen di tengah pekan kemarin. Ia menilai Eriksen sukses membuat permainan MU jadi lebih hidup ketika ia masuk sehingga ten Hag perlu memainkannya sejak awal di laga nanti. Menurut pandangan Paul Scholes, ada satu pemain yang perlu dikorbankan ten Hag agar Eriksen bermain sejak awal di laga ini. Ia menilai Sofyan Amrabat sebaiknya diparkir lebih dahulu di laga ini agar Eriksen bisa lebih leluasa tampil di laga ini. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Bek mereka Aaron Wan-Bissaka dilaporkan bisa pulih dalam waktu dekat ini. The Daily Mail melaporkan bahwa MU tidak lama lagi akan diperkuat oleh Aaron Wan-Bissaka. Sang bek dilaporkan sudah kembali berlatih di skuad Manchester United. Menurut laporan tersebut, sudah sejak awal pekan kemarin Wan-Bissaka berlatih di tim utama Man United. Ia sudah berlatih di atas lapangan setelah ia sebelumnya menghabiskan banyak waktu di gym untuk memulihkan kebugarannya lagi. Ia dikabarkan akan segera berlatih penuh bersama tim utama MU ketika kondisinya dianggap sudah siap untuk bermain bersama setan merah. Menurut laporan tersebut, Wan-Bissaka diprediksi akan comeback di tim utama MU kurang dari 2 minggu lagi. Ia diperkirakan butuh waktu sekitar 10 hari untuk kembali ke performa terbaiknya. Jadi ia diprediksi sudah bisa bermain saat MU berhadapan dengan FC Copenhagen di tanggal 9 November mendatang. Namun paling memungkinkan sang bek akan comeback saat MU menjamu Luton Town di Old Trafford pada 11 November mendatang. Ada informasi baru seputar rumor David De Gea kembali ke Manchester United pada musim dingin nanti. Pihak setan merah dilaporkan tidak punya niatan untuk memulangkan sang kiper. Menurut laporan tersebut, Erik ten Hag tidak berencana merekrut De Gea karena ia merasa opsi kipernya sudah memadai. Ia memiliki Altay Bayindir dan Tom Heaton. Ia menilai kedua kiper ini memiliki kemampuan yang bagus.
Jadi Ten Hag menilai memulangkan De Gea ke MU tidak diperlukan. Apalagi Onana kemungkinan hanya absen sekitar 1 bulan saja. Dan ia bisa kembali lebih cepat jika Cameron tersingkir lebih cepat. Alasan lain mengapa MU tidak akan mengontrak De Gea karena masalah gaji. Sang kiper diketahui memiliki tuntutan gaji yang besar. Sementara keuangan MU belakangan ini lagi ngepres. Jadi manajemen MU berpikir tidak perlu bagi mereka mengontrak De Gea di musim dingin nanti. Mason Mount diprediksi bakal kesulitan merebut kesempatan bermain untuk timnas Inggris. Mason Mount harus menghadapi persaingan ketat dengan banyak pemain lain untuk posisinya itu. Situasi Mason Mount ini lantas diperhatikan oleh mantan pemain Premier League Gabriel Agbonlahor. Dia melihat bahwa kesempatan Mason Mount membela timnas Inggris semakin tipis. Mason Mount baru menempuh total 425 menit penampilan untuk MU sejak kepindahannya musim panas lalu. Dia diserang cedera dan lebih banyak dicadangkan. Persaingan untuk posisi Mason Mount memang terbilang cukup ketat. Gelandang-gelandang Inggris lainnya tampil lebih baik di klub masing-masing. Mason Mount tertinggal.